Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita di malam hari ini tentunya masih melanjutkan pembahasan kitab Siyam, kitab tentang berpuasa. Dan insyaallah ta'ala kita akan baca di malam hari ini hadis yang ke-640 yang beliau sebutkan di dalam kitab Bulughul Maram ini. Kata beliau rahimahullahu taala, wa an Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Muttafaqun alaih. Walid Tirmidzi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala Allahu azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Kata beliau rahimahullah dari Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nas, terus menerus manusia, bi khairin, berada dalam kebaikan, ma'ajjalul fitra, selama mereka menyegerakan dalam berbuka puasa. Muttafaqun alaih. Ini hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, ahabbu ibadi ilayya, hambaku yang paling saya cintai adalah a'jalum fitra, orang yang paling bersegera dalam berbuka. Cuman yang lafaz Imam At-Tirmidzi ini haditsnya dhaif. Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Qurrah ibn Abdurrahman. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, mungkarul hadits. Orang ini haditsnya mungkar, palsu. Demikian pula hadits ini adalah hadits yang didhaifkan oleh Imam Ibnu Ma'in dan Abu Hatim serta An-Nasai. Dan betul adanya hadits ini adalah hadits yang lemah sekali, bahkan bisa dikatakan palsu. Karena rawinya rawi yang mungkar. Jadi tidak selamanya hadits yang ada dalam Bulughul Maram kita langsung katakan sahih, karena Al-Hafidz Ibnu Hajar sebutkan. Tidak. Tapi kita tidak perlu hadis yang kedua. Kita cukup berdalil dengan hadis yang pertama. Karena yang pertama itu jelas riwayat Bukhari dan Muslim. Yang mana Nabi SAW katakan terus menerus orang kaum muslimin berada dalam kebaikan selama mereka bersegera dalam berbuka puasa. Hadis ini disebutkan oleh para ulama rahimahumullah menunjukkan bahwa ketika kita berpuasa itu sangat dianjurkan untuk segera berbuka. Tentunya kalau sudah masuk waktunya, bukan berarti sini segera, oh saya berdalil dengan hadis ini saya mau cepat-cepat berbuka, asar sudah berbuka. Bukan maksudnya
adalah kalau sudah masuk waktu berbuka, segera berbuka. Jangan diundur lagi. Kalau sudah betul dan sudah benar, ini sudah masuk waktu berbuka. Dan ini dinukil kesepakatan oleh para ulama. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri, rahimahullah, wattafaqal ulama'u ala anna mahallu dzalika idza tahaqqaqa ghurubus syamsi birru'yah au bi ikhbari adlaini. Kata beliau rahimahullah, sepakat para ulama bahwasannya tempat berbuka yang harus kita bersegera kalau itu sudah terjadi adalah apabila telah jelas matahari itu telah terbenam. Berdasarkan ru'yah, kita melihat mataharinya, bulatannya itu hilang di atas permukaan laut. Atau biikhbari adlain, atau dengan berita dari dua orang paling sedikit yang adil. Ini disepakati. Demikian pula kalau ada satu orang yang mengabarkannya berdasarkan pendapat mayoritas. Jadi kalau ada yang telah menyatakan bahwa matahari sudah terbenam, wajib kita bersegera untuk berbuka. Dianjurkan segera untuk berbuka. Ini yang disebutkan. Dan bahkan siapa yang mengakhirkannya sudah nampak matahari terbenam dengan berita bahwa matahari telah terbenam, tapi dia mengakhirkan. Para ulama memasukkan itu termasuk hal yang menyelisihi yang disunnahkan. Menyelisihi Nabi Muhammad SAW dan anjuran beliau. Karena Nabi menganjurkan untuk segera berbuka apabila matahari sudah terbenam. Apabila matahari sudah terbenam. Karena juga ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kita berpuasa dari terbitnya fajar, Allah katakan summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Malam itu definisinya dimulai dari terbenamnya matahari. Kapan matahari sudah terbenam, maka kita segera berbuka. Maka kita segera berbuka. Iya. Ini kandungan dari hadis yang belum sebutkan ini. Kandungan dari hadis yang belum sebutkan. Dan siapa yang berbuka sebelum matahari terbenam, maka tentunya ini hal yang salah. Bahkan dimasukkan dosa besar. Orang yang berbuka sebelum matahari terbenam. Itu dimasukkan oleh para ulama rahimahumullah di dalam hitungan dosa besar. Dalam hitungan dosa besar. Ini terkait dengan hal tersebut. Bagi orang yang berbuka sebelum masuk waktu. Sebelum masuk waktu. Kemudian berikutnya, kata beliau rahimahullah, ini secara singkat dulu dalam masalah berbuka. Seharusnya sahur dulu baru beliau sebutkan hadis berbuka. Tapi beliau sebutkan satu hadis saja, nanti lagi ada tambahan.
masalah di dalam berbuka. Setelah itu beliau kembali menyebutkan masalah sahur. Mungkin tadi itu hadis itu terselipkan dalam pembahasan. Seharusnya pembahasan sahur dulu, baru nanti pembahasan apa? Berbuka. Tapi nanti akan diulang lagi sebagian permasalahan tentang buka puasa. Doanya, dengan apa kita dianggap berbuka puasa, itu nanti akan dibahas lagi. Kemudian kata beliau rahimahullah berikutnya, wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Muttafaqun alaih. Kata beliau dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makan sahurlah kalian. Sungguh di dalam makan sahur itu ada berkahnya. Ada berkahnya. Hadits ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sangat jelas menjelaskan bahwa di dalam berpuasa disunnahkan untuk makan sahur. Bahkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sah. Perbedaan antara puasa kita dan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Adalah makan sahur. Ini hal yang menjadikan kita beda dengan ahli kitab sebelumnya. Dan juga datang dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Belum menukilkan bahwasannya ada seorang masuk dari sahabat Nabi SAW, masuk kepada Nabi SAW. Waktu itu Nabi sedang makan sahur. Kata Nabi kepadanya, innaha barakatun a'taakumullahu iyyaha fala tad'uhu. Ini makan sahur itu adalah berkah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, maka jangan kalian tinggalkan. Jangan kalian tinggalkan. Anjuran tentunya ini untuk makan sahur. Adapun hukumnya adalah sunnah. Artinya tidak berdosa kalau ada orang yang tidak makan sahur, tetapi dia tidak dapat apa? Berkahnya makan sahur. Tidak dapat pahala sunnah. Tidak dapat pahala sunnah. Kata Imam An-Nawawi belum menukil ucapan Al-Imam Ibnul Munzir, ajma'atil ummah ala anna sahur mandubun ilaihi mustahabbun la itma ala man tarokah. Kata Imam Ibnul Munzir rahimahullah, sepakat umat, maksudnya umat Islam, bahwasannya makan sahur itu disunnahkan. Tidak ada dosa bagi orang yang meninggalkannya. Ada orang misalnya ketiduran. Dia sudah niat tadinya untuk puasa. Kemudian dia adzan subuh baru terbangun. Tidak makan sahur. Karena kalau sudah adzan tidak boleh lagi makan sahur. Iya. Dia tidak makan sahur. Tidak ada dosanya. Hanya saja kita katakan dia tidak dapat pahala. Ini disepakati oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala terkait dengan hukum makan sahur. Pembahasan berikutnya, di dalam pembahasan makan sahur itu disunahkan diakhirkan. Tidak disunahkan diawalkan. Sunnah makan sahur itu mendekati waktu subuh. Disunahkan. Berapa jaraknya antara adzan subuh dengan waktu makan sahur? Karena dia sunnah diakhirkan. Maka
disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau menukil dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tsumma qumna ila sholati qultu kam kana bainal adzan was sahur qala qadr 50 ayatan. Kata Zaid bin Thabit, kami sahur bersama Nabi. Ini penukilan Anas dari Zaid, sama-sama sahabat. Antum bisa dapat faedah dari sini bahwa ilmu itu penukilan, bukan yang kita adakan sendiri. Siapa yang mengaku bahwa ini ilmu saya bisa saja kaji seperti sahabat, itu tidak mungkin. Karena kita tidak menyaksikan keadaan Nabi saat turun wahyu. Tidak tahu kapan itu ayat diturunkan, hadis itu diucapkan. Kita butuh pemahaman dari sahabat. Dia menukil dari mereka, guru dari guru ke guru. Lihat Anas bin Malik sahabat. Dia nukil juga sahabat lain. Karena dia belum saksikan. Yang menyaksikan kejadian adalah Zaid bin Thabit. Karena ilmu ini adalah riwayah. Bukan diroyah. Arti ilmu ini adalah periwayatan dari Nabi dari Jibril. Jibril diwahyukan, diperintahkan oleh Allah untuk turun bawa kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sampaikan sahabat. Sahabat sampaikan kepada orang setelahnya. Demikian pula sampai masa kita sekarang ini dan sampai nanti di hari kiamat. Ilmu itu riwayat, bukan diroyah, bukan hasil akal kita. Ini harus antum pahami, karena di sana ada orang-orang ahli kalam, orang-orang filsafat, yang menanamkan keyakinan bahwa ya, ini Quran, hadits, kita harus pahami sesuai dengan akal kita. Sesuai dengan akal kita. Betul Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk ditadaburi, maksudnya supaya kita pahami. Untuk kita kaji. Hanya saja untuk mengkajinya dan memahaminya butuh praktek dan penjelasan dari Nabi SAW. Butuh praktek dan penjelasan dari Nabi SAW. Karena sunnah itu diturunkan oleh Allah wahyu kepada Nabi untuk menjelaskan Quran. Untuk menjelaskan Quran. Kita lihat di sini, lihat sahabat. Mereka mencontohkan kepada kita bahwa ilmu itu adalah penukilan. Anas bin Malik tidak bilang saya sahur bersama Nabi, tapi beliau bilang dari Zaid bin Thabit dia berkata, kami sahur bersama Nabi. Kemudian kami berdiri untuk melakukan sholat subuh. Anas bertanya kepada Zaid bin Thabit, berapa kadar kalian sahur kemudian sholat subuh? Kata Anas, kata Zaid bin Thabit, qadru 50 ayat, sekadar 50 ayat. Iya, itu kadarnya. Sunnah diakhirkan sahurnya. Sunnah diakhirkan. Tidak sunnah diawalkan. Kita melihat, mungkin karena jauh dari ilmu, banyak kaum muslimin jam 2 makan. Iya. Ada jam 1:30 dan makan. Kan kadang juga orang takut karena perbuatannya Pak Syahril. Selalu diingatkan. Iya. Iya nggak Pak Syahril? Ini masalah ini Pak Syahril. Iya. Pak Syahril yang ribut. Ingatkan bahwa tinggal sekian. Ini kadarnya 50 ayat. Dekat sekali. Antum baca 50. Surah An-Naba itu berapa ayat? Berarti An-Naba. Berapa menit itu dibaca surah An-Naba? Ya kan? Tambah lagi surah setelan sedikit. Itu pendek antara waktu sahur. Makanya dinamakan waktu sahur. Makan sahur. Karena dilakukan saat waktu sahur. Waktu sahur itu Qubail al-Fajr.
sedikit sebelum fajar. Iya, bukan jam 2, jam 3. Bukan jam, Pak, yang dipakai. Tapi waktu subuhnya itu. Karena kan waktu subuh bisa maju mundur. Tergantung terbitnya fajar. Jadi tidak bisa kita patok dengan jam. Karena sekarang misalnya, subuh jam berapa? Kan hampir, bahkan belum 4:30. Sudah masuk sekarang waktu subuh. Kalau kita patok jam 4, kan terlalu cepat lagi. Ya kan masih berapa? Kita baca 50 ayat berapa menit, Pak Syahril? Kecuali kita panjang sekali satu ayat. Kan begitu, ini masih banyak. Ini masih panjang. Iya. Ini kadar Nabi SAW sahur. Kadar Nabi SAW sahur. Dan akhir waktu sahur adalah azan subuh. Tidak ada waktu imsak. Iya. Tidak ada waktu imsak. Waktu imsak itu mereka tetapkan bukan dari syariat, tapi untuk hati-hati. Padahal masih ada orang mau makan, tapi Pak Syahril sudah teriak imsak. Masalah itu Pak Syahril. Hati-hati, kita menjatuhkan orang dalam kesalahan. Padahal masih ada ikan bolunya di piring. Iya. Ini akhirnya adalah masuknya waktu subuh. Tidak ada jarak antara waktu subuh sama makan sahur. Dan ini yang anehnya adalah mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, mayoritas Imam Malik. Jadi 4 mazhab semuanya tidak ada waktu imsak. Kita mentong gini Pak Syarif. Iya. Setelah kita pelajari ternyata dalam 4 mazhab semuanya menjelaskan bahwa akhir waktu sahur adalah adzan subuh. Itu akhirnya. Dan ini yang dipegang oleh mayoritas sahabat Nabi, tabi'in, dan orang-orang mengikuti mereka. Orang-orang yang mengikuti mereka. Iya. Apa dalilnya? Kalau itu adalah akhirnya. Yaitu kalau datang adzan subuh, maka itu adalah akhir dari sahur. Dalilnya Quran. Dalilnya Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Itu maksudnya, bukan benang hitam dan benang putih ditaruh di bantal. Kemudian kalau sudah bisa dibedakan antara benang hitam dan benang putih itu, ya sudah terang itu. Maksudnya adalah terbitnya fajar. Benang putih dan benang hitam itu maksudnya malam yang hitam sudah gelap. Gelap ini hilang dengan adanya yang putih, yaitu fajar. Jangan salah paham. Dan memang di zaman Nabi SAW ada sahabat yang memahami seperti itu. Dia kira betul-betul benang putih sama benang hitam yang dilihat. Ini terjadi di masa sahabat. Karena ayatnya memang makan dan minumlah sampai jelas benang hitam dari benang putih. Datang penukilannya dari riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwa Adi ibn Hatim radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala ya Rasulullah, inni aj'alu tahta wisadati iqalain, iqalan abyad wa iqalan aswad, a'riful lail wan nahar.
Ya Rasulullah, saya simpan di bantalku 2 benang. 1 benang putih, 1 benang hitam. Supaya saya tahu ini sudah malam atau masih malam atau sudah pagi. Maka iya, Nabi SAW menjelaskan kepadanya, bukan itu yang dimaksud. Innama huwa sawadul lail wa bayadun nahar. Tiada lain yang dimaksudkan adalah benang hitam maksudnya hitamnya malam, benang putih maksudnya apa? Putihnya siang. Dan awal siang itu adalah terbitnya fajar. Itu hitungannya, bukan terbitnya matahari. Dan awal malam tentunya dengan terbenamnya matahari dan terbitnya fajar itu akhirnya. Ini yang perlu diketahui. Masalah akhir waktu sahur. Ini semua Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik, semuanya menukil seperti itu. Akhir waktu sahur adalah adzan subuh. Iya, adalah adzan subuh. Kemudian masalah berikutnya, dengan apa baru kita dikatakan telah makan sahur? Kan tadi makan sahur itu makanan berkah. Kapan kita dianggap makan sahur? Iya. Apakah harus ada nasi, ayam, itu baru dibilang makan sahur atau bagaimana? Dinukil oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Demikian pula Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala. Ucapan yang mereka katakan yahsulus sahur bi aqall ma yatanawalul mar'u min ma'kul au masyrub. Seorang dikatakan telah makan sahur kalau dia memakan sedikit saja dari makanan atau minuman. Paling sedikitnya dia minum seteguk air, makan sebiji kurma misalnya, itu sudah dianggap makan sahur. Banyaknya berapa? Masing-masing. Iya, kadang ya sebagian orang ya harus 2 piring baru tenang hidupnya di siang harinya. Iya. Ini makanya tidak diukur banyaknya. Paling sedikitnya yang disebutkan adalah kalau kita makan sedikit saja atau minum sedikit saja, itu sudah dianggap makan sahur. Sudah dianggap makan sahur. Ini terkait dengan makan sahurnya yang dimakan. Bagaimana kalau ada orang sudah adzan tapi masih makan? Iya. Adzan tapi masih makan. Kan tadi kan akhirnya adalah saat apa? Adzan. Bagaimana kalau ada orang sudah lagi adzan ini masih dia makan, tanggung. Dia mau selesaikan. Apa hukumnya? Ini juga pembahasan penting di dalam makan sahur. Dalam hal ini tergantung. Kalau muadzinnya dia tidak adzan kecuali betul-betul yakin sudah masuk waktu subuh, maka tidak boleh lagi. Maka tidak boleh lagi kita makan. Kata Nabi SAW, fakulu washrabu hatta yu'adzin ibnu ummi maktum. Makan dan minumlah sampai adzan ibnu ummi maktum. Itu ibnu ummi maktum, beliau lelaki buta radhiyallahu taala anhu, dia tidak adzan kecuali setelah dikatakan sudah masuk waktu subuh, karena beliau tidak bisa lihat fajar. Tapi ada yang bertugas melihat fajar.
Ketika belum adzan berarti pas masuk waktu. Setelah dikasih tahu bahwa sudah masuk waktu. Kata Nabi, makan dan minum sampai Ibnu Ummi Maktum adzan. Ini tadi sebagai pendukung, ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim mendukung apa yang kita katakan tadi yang sebelumnya, bahwa makan dan minum itu sampai adzan. Tapi bagaimana kalau sedang adzan? Maka dilihat. Kalau muadzinnya tidak adzan kecuali masuk waktu, tidak boleh lagi makan. Karena Nabi SAW katakan seperti itu. Makan dan minumlah sampai adzan. Bukan sampai setelah adzan, tapi sampai adzan. Ini kalau muadzinnya seperti itu. Adapun kalau muadzinnya dia tidak yakin akan terbitnya fajar. Dia adzan, dia bangun di atas sangkaan saja. Dengan waktu sepanjang masa. Waktu perkiraan. Waktu perkiraan. Maka disebutkan oleh mayoritas para ulama, ini juga difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Mukbil rahimahumullahu taala, boleh makan saat muadzin sedang adzan. Tapi tidak boleh sampai selesai adzan. Iya. Tidak boleh sampai selesai adzan. Kenapa? Karena muadzinnya kan tidak yakin kalau itu sudah masuk fajar. Dia adzan pakai waktu hati-hati. Pakai waktu hati-hati. Ini yang difatwakan oleh para ulama, jadi dikembalikan kepada muadzinnya. Dikembalikan kepada muadzinnya. Iya. Adapun kalau dia ragu, misalnya dia tidak dengar adzan, ya, dia tinggal di tidak banyak tempat yang banyak masjidnya, di tempat yang tidak banyak masjidnya. Dia ragu apakah ini sudah terbit fajar atau tidak. Maka di sini kalau dia ragu, masih boleh dia makan atau minum, dan bahkan boleh dia jima. Dia datangi istrinya. Dia datangi istrinya. Ini berdasarkan kesepakatan. Kalau ragu, dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, wasyaku fi tulu'il fajr yajuzu lahu al-aklu wasyurbu wal jima' bil ittifaq. Orang yang masih ragu, ini fajar sudah terbit atau belum, maka masih boleh dia makan, minum, bahkan masih boleh dia naik ranjang. Iya. Karena kan di puasa yang tidak boleh adalah di siang hari. Malam kita boleh bercocok tanam. Iya, boleh. Hal tersebut bagi yang sudah menikah. Bagi yang belum menikah ya jangan dulu. Iya. Ini masih boleh. Kalau dia ragu. Karena ini harus memang jelas, sudah yakin, jelas benang putih dari benang hitam. Dipahami kan? Minal fajar, dari fajar. Dari fajar. Iya. Ini sedikit terkait dengan makan sahur. Setelah itu, belum kembali lagi ke pembahasan berbuka. Makanya Ana bilang tadi, sebenarnya itu karena belum tulis buku ini dari hafalan. Jadi apa yang muncul duluan itu yang belum masukkan. Jadi tidak teratur antara makan sahur dan seharusnya makan sahur dulu yang pertama tadi, baru muncul itu hadis tentang berbuka. Setelah makan sahur semuanya sudah, maka belum masuk lagi kembali ke berbuka. Ke masalah berbuka. Apa yang kita pakai untuk berbuka? Ya. Dan kapan kita berbuka? Ini mungkin pekan depan ya. Tidak cukup nanti waktu. Kita tanya jawab saja. Alhamdulillah karena tanggung. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Pak Haji Rahim. Masya Allah.
Tapi satu-satu Pak ya, supaya saya tidak lupa. Pertama Ustaz, tentang puasa. Saya merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 180. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil di sini orang beriman untuk puasa. Bukan hanya itu, Ustaz. Dalam surah Al-Mu'minun juga dipanggil. Hai orang-orang yang beriman. Sedapat mungkin kau usyuk dalam surat ayat itu. Dalam kau menjaga lisanmu. Dalam kau menunaikan zakat. Dalam kau menjaga kemaluanmu. Diperujinya. Kecuali kepada budakmu yang kau nikahi dan istri-istri. Bukan hanya itu, Ustaz. Kau menjaga aman. Ini orang beriman dipanggil. Dan engkau usuk dalam menjaga salatmu. Bukan hanya itu, Ustaz. Yang dipanggil lagi orang yang beriman itu pada hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Bukan itu saja, Ustaz. Masih banyak. Baik, Pak. Jadi pertanyaan saya, Ustaz, mungkin ulangan atau saya lupa Ustaz, saya memperdalam keyakinan saya lagi. Sesungguhnya apa itu iman? Iman. Karena yang dipanggil ini orang beriman. Iya. Saya mau detail sedikit tentang iman, Ustaz. Karena begini, Ustaz. Banyak orang mampu besar badannya, tidak bisa puasa. Jadi iman ini yang saya pertanyakan. Tapi ini baru pertanyaan pertama, Ustaz. Iya, baik Pak. Alhamdulillah. Iya, baik. Ustaz B-nya lah. Iya. Pertanyaan pertama ini. Baik. Jadi A, B, satu, tadi satu A, ini satu B. Oh, baik Pak. Baik, alhamdulillah. Berapa kira-kira anak bisa diwajibkan puasa? Itu B-nya Pak ya? Ya. Baik, jadi Apakah 3. apakah iman itu sudah dibawa sejak lahir? Atau iman itu dibeli di toko? Itu saya bertanyakan. Baik. Iya. Masya Allah. Judul ceramah kayaknya kita tadi itu Pak. Bisa dipakai khutbah Jumat besok. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Jadi Pak Haji bertanya, itu di dalam Quran banyak sekali dipanggil orang yang beriman. Orang yang beriman. Termasuk tentang puasa yang belum sebutkan tadi. Wahai orang-orang yang beriman. Di surah Al-Mu'minun juga sebelum banyak perintah setelahnya. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Di hari Jumat dipanggil juga wahai orang-orang yang beriman. Yang belum tanya, apa itu iman? Apa itu iman? Iman itu Pak, ini berdasarkan penelitian terhadap dalil-dalil di Quran. Iya, jadi banyak ayat, banyak hadits yang menjelaskan dan disimpulkan dari ayat dan hadits itu bahwa iman itu adalah i'tiqadun bil janan, pertama sekali iman itu adalah meyakini dengan hati. Kita yakin dalam hati kita. Tentang apa?
Ya tentang rukun iman. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir. Takdir baik dan takdir buruk, kan itu maksudnya. Karena Jibril bertanya kepada Rasulullah, apa itu iman? Ya, iman itu kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab Allah, kepada para rasul, kepada hari akhirat, kepada takdir baik dan takdir buruk. Iman kepada komedi. Salah Pak. Itu kan rukun iman di Syiah Pak, versi Syiah. Ini versi Nabi Muhammad. Iya. Dari 6 itu Pak, dari 6 itu tadi yang disebutkan, itu masuk pertama iman adalah i'tiqad bil janan. Meyakini dengan hati. Wa amalun bil jawari, dan beramal dengan anggota badan. Makanya kita yakin Allah ada, pencipta, yang berhak disembah, punya nama dan punya sifat. Yakin ada malaikat, yakin ada kitab yang Allah turunkan, yakin ada rasul utusan Allah, yakin akan ada hari akhirat, yakin ada takdir baik dan takdir buruk. Meyakini dengan hati, kemudian kita amalkan dengan anggota badan kita. Itu kedua. Itu baru dinamakan iman. Berkeyakinan dengan hati, beramal dengan anggota badan. Makanya Pak, setiap ayat yang kita sebutkan tadi itu, kalau dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang meyakini tentang keimanan, diwajibkan kalian berpuasa, dipanggil kalian di hari Jumat. Maksudnya apa? Kalau kalian beriman, lakukan perintah, tinggalkan larangan. Karena harus beramal dengan anggota badan. Setelah itu, yazidu bitta'ah. Keimanan itu adalah bisa bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah. Dan bisa berkurang dengan maksiat. Itu terkait dengan keimanan. Bukan hanya sekedar keyakinan. Bukan hanya sekedar keyakinan. Tapi juga beramal dengan anggota badan. Yang mana amalan itu Pak ada 2. Ada amalan dengan badan kita, tangan, kaki. Ya, ada amalan bil lisan. Kita berucap la ilaha illallah dengan lisan kita. Setelah kita meyakini, itu juga namanya iman. Makanya Nabi SAW ketika beliau katakan tentang iman, al-imanu, ya, beliau sebutkan, ya, situn wa salatun wa sab'una syu'bah. Banyak riwayat dalam masalah ini. 3 bid'un wa sab'una syu'bah. 73 sampai 79 cabang. Beliau contohkan. Ucapan la ilaha illallah paling tingginya. Menyingkirkan gangguan di jalan, itu bagian dari keimanan. Rasa malu, itu juga bagian dari keimanan. Jadi ada amalan, ucapan, dan apa? Keyakinan. Ada amalan hati, ada amalan lisan, dan ada amalan anggota badan. Sudah membawa iman sebelum dia lahir. Keyakinan. Karena setiap anak Adam lahir di atas fitrah. Keyakinan di dalam dirinya bahwa Allah pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Setelah itu orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasor. Nah, iya, dan tidak dianggap beriman Pak kalau hanya keluar seperti itu. Nanti dia beramal dengan Islam baru dikatakan beriman. Seperti itu Pak. Kemudian 1B. Iya, tentang awal anak diwajibkan berpuasa ketika balik Pak. Karena syarat wajib puasa ini adalah muslim akil balik. Dia seorang muslim berakal dan usia balik. Kira-kira berapa? Kalau laki-laki, kalau perempuan. Kalau ada 2 ciri Pak.
Maksudnya ada ciri yang ada pada orang itu dan ada ciri terkait dengan tahunnya. Ciri yang ada pada orang, kalau laki-laki dia mimpi basah. Dia mimpi basah artinya keluar mani. Berubah suaranya. Bukan berubah suara. Mimpi basah, Pak. Dia mimpi berhubungan badan, keluar maninya. Dengan tadafuk, dengan terpancar. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, tumbuh bulu di sekitar kemaluannya. Jadi suaranya tidak berubah, tapi sudah tumbuh rumput. Iya. Itu kalau laki-laki, Pak. Kalau tidak juga, maka usia 15 tahun. Tapi kalau dia dapat itu tadi, Pak, mimpi basah atau tumbuh di sekitar kemaluannya, maka sudah anggap balik, walaupun belum 15. Itu tadi paling ininya, umurnya kalau tidak ada. Kalau perempuan, keluarnya haid. Jadi walaupun dia umur misalnya 11 tahun atau 12 tahun, haid, keluar darah haid, balik. Sudah wajib berpuasa. Seperti itu, Pak. Saya tidak akan datang ini Ustaz kalau bukan kehendak Allah. Kalau bukan izin Allah. Bahkan saya tidak bisa berucap Ustaz kalau bukan kehendak Allah. Ini jantung juga tidak bisa berdetak kalau bukan kehendak Allah. Itu semut yang saya lihat itu semut merayap Ustaz. Tidak bisa merayap kalau bukan kehendak Allah. Pertanyaan saya Ustaz. Ini buku saya bukan. Kehendak siapa itu Ustaz? Apa kehendak Allah? Kehendak saya. Baik. Itu kehendak kita, Pak. Kita yang mau jatuhkan. Tapi kehendak itu tidak akan terjadi kalau tidak Allah kehendaki. Terima kasih Pak. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih satu lagi, Pak. Pertanyaan ketiga Ustaz. Baik. Di dalam Al-Quran ada Allah berfirman, Inna Allah wa malaikatu sallu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Dan kita yang orang beriman diwajibkan kita berselawat. Pertanyaan saya, Ustaz, apa arti salawat Allah kepada dan malaikat kepada Nabi? Dan apa juga arti faedah orang beriman kita ini bersalawat kepada Nabi? Saya ilustrasikan sedikit. Ini salawat saya ibaratkan ini sudah penuh. Sudah penuh Ustaz. Air ini tertumpah. Itu pertanyaan saya. Dan pernah saya baca juga hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah. Saya tidak tahu hadisnya Ustaz. Dia mengatakan alangkah terlalunya katanya anak cucu Bani Adam, manusia maksudnya ini Ustaz. Kalau di dekatnya itu disebut namanya Rasulullah, lantas dia tidak bersalah. Keterlaluan katanya. Bagaimana? Baik. Iya. Jadi ayat yang belum sebutkan tadi itu, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat menjelaskan bahwa anjuran untuk kita bersalawat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Demikian pula hadis yang belum sebutkan tadi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Iya. Yang dikatakan terlalu, sebagian lafadznya dikatakan cukup seorang itu dikatakan bakhil, kikir. Dia disebutkan namaku kata Nabi di sisinya tapi tidak bersalawat. Tidak bersalawat. Pertanyaan beliau adalah, apa makna Allah bersalawat? Kalau hadis ayatnya jelas bahwa ini anjuran bagi kita untuk bersalawat kepada Nabi. Bukankah Nabi tidak butuh salawat kita? Karena kan sudah penuh ini gelas, sudah tumpah. Tapi kenapa kita lagi bersalawat? Mendoakan Nabi. Iya, ini Pak, kita melakukannya, ini dulu yang kita sebutkan. Kita melakukannya bukan karena Nabi yang butuh. Tapi kita yang butuh kepada salawat itu. Kita bersalawat karena kita beribadah kepada Allah. Kita beribadah
kepada Allah. Artinya kita yang butuh pahalanya. Bukan Nabi yang butuh pahalanya. Tapi kita, sama dengan kita beribadah kepada Allah, itu bukan berarti Allah butuh kepada ibadah kita. Tapi kita yang butuh terhadap ibadah kita kepada Allah. Kita butuh pahalanya. Iya. Kemudian berikutnya yang belum sebutkan yang pertama. Apa makna salawat Allah kepada nabinya? Iya. Makna salawat Allah kepada nabinya. Asal makna salawat, ketika dibilang sallu alaihi. Innallaha wa malaikatahu yushollina ala nabi. Sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kepadanya. Apa makna solat? Secara bahasa, maknanya apa? Ad-du'a. Maknanya apa? Ad-du'a. Jadi kalau kita bersalawat kepada Nabi, berarti kita berdoa. Mendoakan, semoga Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan salawat Allah. Nah, sekarang tinggal, apa makna salawat Allah kepada Nabinya? Maksudnya Allah menyebut-nyebutnya di atas langit. Jadi salawat itu berbeda. Kalau dari makhluk, malaikat, manusia bersalawat kepada Nabi maksudnya mendoakan Nabi SAW. Apakah Nabi perlu doa? Tidak. Kita yang butuh kepada salawat itu. Karena itu ibadah yang dianjurkan oleh Allah kepada kita. Kepada kita. Kita beribadah kepada Allah dengannya. Adapun salawat Allah, maksudnya Allah menyebut-nyebut Nabi kita di penduduk langit. Jadi ketika dibilang innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikatnya bersalawat. Maksudnya Allah menyebut-nyebut nabinya di kalangan malaikatnya. Itu maksudnya, Pak. Baik, alhamdulillah. Silakan. Studi kasusnya saya terlambat bangun sudah buka sahur. Masjid di sebelah azan, sahil belum. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana hukumnya itu kalau saya bersandar pada azan yang terdekat dari wilayahku? Contoh soal rumahku di sebelah sahil belum biasa. Tergantung, ini Pak Syahril kenapa belum adzan? Siapa tahu dia masih di WC, Pak. Sudah masuk sebenarnya, tapi dia di WC. Iya. Jadi jangan Syahrilnya, Pak, kita pakai bersandar. Tapi kita yakin nggak sudah masuk waktu atau belum? Nah, bukan perbuatannya orang. Kalau kita yakin sudah masuk waktu, biar Syahril belum adzan, nggak boleh kita makan. Iya, perkiraan ini, Pak. Iya, kita pakai tapi hanya pembantu. Karena ini lebih cepat. Iya, itulah tadi. Itu kan waktu perkiraan. Ini juga. Terlalu cepat. Iya. Melihat ini, wah. Makanya kita bilang ini kan mereka waktunya perkiraan. Bahkan kata mereka itu dimajukan. Kadang-kadang Syahril melihat waktu ini. Ya, maka berarti adanya Pak Syahril tidak yakin subuh. Berarti tadi itu masih boleh makan kalau dia adzan. Karena dia pakai apa? Sangkaan. Sama dengan imsaknya Ustaz. Kalau imsaknya kan enggak ada memang. Enggak perlu dipakai. Enggak ada imsak memang. Alhamdulillah. Kapan biasa kalau mau menjelang hari raya terlalu cepat anunya Ustaz waktunya. Berbeda 1 menit. Terlalu cepat kalau mau lebaran itu Ustaz. Iya. Tidak usah dipakai saja itu. Jangan, Pak. Adzan subuh saya kita pakai. Kasihan nanti belum terlambat bangun kita sudah imsak. Diumumkan itu lah. Sisa sekian menit. Itu kan, Pak. Kita tidak bisa orang toh. Itu orang. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 5 sore sudah siap buka puasa oleh mamanya. Masuk di atas meja makan, anggur berkir. Masya Allah. Mantap sekali bukata ini, Pak. Sang suami tanpa sadar dilihat langsung diambil semua itu masuk ke mulut. Begitu di mulut
aku salah. Baik. Pertama, kalau kita makan atau minum karena lupa kita berpuasa, itu tetap puasa, Pak. Tidak batal. Kalau sudah terlanjur kita menelannya. Kalau sudah terlanjur kita menelannya. Itu ada haditsnya dari Nabi SAW, Pak. Man akala au syariba, siapa yang makan atau minum dalam keadaan dia lupa kalau dia sedang berpuasa. Apa kata Nabi? Fal yutimma saumahu. Maka hendak dia sempurnakan puasanya. Jadi tidak. Cuman masalahnya tadi kita sebutkan kasus. Masih ada di mulut, Pak ya. Iya, masih ada di mulut. Maka wajib kita keluarkan. Kalau sudah terlanjur turun, tidak perlu dimuntahkan. Itu rezeki. Baik. Ini Pak Suri, pasangan suami istri. Pak Suri. Dasing. 3 hari sebelum puasa akad nikah. 3 hari sebelum puasa akad nikah. Sebelum puasa akad nikah. Malam pertama 2-3 dilalui dengan mulus. Enak maksudnya. Hari keempat. Sudah lohor. Masuk sang istri sementara baring-baring. Sang sore masuk. Kebetulan yang paha sedikit terbuka. Segitiga pengaman. Dua harapan kesingkap. Lupa. Langsung starter. Masuk persenelan sana. Ketika masuk, astagfirullah. Apa boleh langsung masuk? Iya. Baik. Ini anak muda ini yang kasihan, tapi ya kadang kejadian yang belum tanyakan, Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Tapi ini ilmu, Pak. Jangan tutup telinganya. Sebetulnya nanti kita sebelum Ramadan menikah. Iya. Jadi ada kasus 3 hari sebelum Ramadan menikah. Iya. Tapi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, Alhamdulillah. Tapi hari keempat, setelah luhur, itu kejadiannya. Dia lupa kalau dia berpuasa. Akhirnya dia standar. Iya, dia standar. Kemudian di tengahnya baru dia ingat. Gimana puasanya itu? Berselisih, Pak, para ulama madhab tentang puasanya. Sebagian para ulama ada mengatakan, ini batal puasanya. Karena kenapa? Tidak mungkin lupa berjamaah. Ini masalahnya kalau laki-lakinya lupa, pasti istrinya ingat. Iya kan, Pak? Ini masa lupa berdua. Ini susah. Biasanya kalau satu orang yang lupa, itu wajar. Iya kan? Suami anggaplah gelap mata, ya ada kebun, langsung dia standar. Kan begitu, Pak? Lupa suaminya. Tapi kan biasanya istri mengingatkan kalau. Jadi mereka bilang, tidak mungkin lupa, kan ini berdua. Apalagi yang begitu tuh, Pak, tidak langsung standar. Pasti ada pengalaman. Iya. Ini Pak Syahril ini, Pak, bukan saya. Iya. Pasti ada pemanasan-pemanasannya. Iya kan? Seperti itu, Pak, dimaklumilah oleh orang yang sudah berkeluarga. Tidak mungkin langsung cuk gitu. Pasti ada ucapankah atau pergerakan yang membuat ini, kata para ulama, ini tidak mungkin lupa sepanjang itu. Sehingga mereka mengatakan, wah, batal puasanya. Wajib dia bayar kafaro dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut nanti, atau kasih makan 60 orang miskin. Kasih makan 60 orang miskin. Ini pendapat pertama. Tapi pendapat kedua, Pak, yang lebih aneh lagi. Dan ini yang benarnya.
Kalau memang betul-betul lupa, kan ada yang tidak mungkin. Apalagi pengantin baru, istrinya dikasih kode, dia juga lupa kalau dia lagi puasa. Iya kan? Kalau memang terjadi lupa, maka sama dengan makan dan minum. Makan dan minum lupa, apa hukum puasanya? Sempurnakan. Demikian pula kalau yang ini, Pak. Tapi saat dia ingat, wajib dia cabut standarnya. Jangan sampai dia lanjut. Kalau dia lanjut setelah ingat, batal. Tapi kalau pas ingat, astagfirullah langsung bergerak cepat, sah puasanya. Dan itu mungkin. Dan itu apa? Mungkin. Itu pendapat mayoritas, Pak. Tetap sah puasanya. Kalau betul-betul dia lupa. Tapi ini kan istrinya, Pak. Bukan zina ini. Ini sudah menikah, Pak. 3 hari sebelum Ramadan. Yang itu tadi itu kalau bukan istrinya. Kalau bukan istrinya, nasami, Pak. Iya. Jelas tidak boleh. Ini dia sudah akad tadi pendahuluannya. Iya, sudah akad sebelum Ramadan 3 hari. Alhamdulillah. Seperti itu, Pak. Wallahualam. Alhamdulillah kita cukupkan. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.